Ya, selamat siang teman-teman yang sedang menonton video saya. Baiklah, pada siang hari ini saya akan membuat sebuah konten, yaitu kita akan membahas tentang kebenaran dari Alkitab ya. Jadi di sini juga sudah ada narasumber, tapi sebelumnya kita mulai, marilah kita berdoa agar supaya apa yang kita rencanakan itu terlaksana dengan begitu baik. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang kami sembah dalam putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan, karena tadi kami sudah beribadah setiap hari Minggu kepadamu, dan tiba pada siang hari ini kami pun akan mengadakan pembacaan, pembelajaran dan pendalaman tentang mengenai firman-Mu yang begitu indah ini. Bimbing dan sertai kami dalam melakukan pembelajaran dan pembinaan firman-Mu agar supaya semuanya itu dapat berjalan dengan begitu baik yang seturut dengan kehendak-Mu saja. Terpujilah Tuhan, kami minta doa ini. Amin. Jadi teman-teman, di siang ini saya sudah mendapatkan satu narasumber ya. Ya, jadi narasumber ini dekat juga di sini. Jadi narasumbernya ini mungkin bisa memperkenalkan diri, Pak. Ya, makasih. Puji Tuhan, pada saat ini kita akan membahas materi. Tapi sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Melki Daleno, dan tentunya pelayanannya yaitu kita yang pelayanan di Sidang Jemaat Kristus di Soan. Ya, seperti. Jadi Pak, ini ada nih, aku kan lagi bertanya-tanya nih. Kan orang kan banyak nih kepercayaannya kan, ada kepercayaan yang ini, dan hari ini saya mau mengangkat tentang kepercayaan kita di dalam Alkitab atau firman Tuhan itu ya. Nah, ini kan di dalam Alkitab ini ada dua nih. Itu yang mana yang kita ikuti? Kan dalam Alkitab juga kan ada perjanjian lama ya, sama perjanjian barunya. Nah, ini saya mau pertanyakan yang mana harus kita ikuti, dan mungkin juga bisa Bapak jelaskan apa sih Alkitab itu atau buku Alkitab itu adalah apa? Ya, makasih, terima kasih pertanyaannya, bagus sekali ya. Jadi tentunya kan kalau kita mau bicara kepada Alkitab kan, Alkitab itu kan terdiri dari dua perjanjian, yaitu pertama perjanjian lama ya, atau Old Testament, yang mana perjanjian lama itu ada 5 kitab hukum ya, kemudian ada 12 kitab sejarah, kemudian ada 5 kitab puisi, kemudian ada 17 kitab nubuatan ya, 5 kitab nabi besar ya, kemudian 12 kitab nabi kecil. Nah, kemudian perjanjian baru yaitu kontrak baru ya. Jadi kontrak baru, di mana perjanjian baru ini diberikan oleh Allah sendiri yang akan memberikannya juga. Dalam Yeremia 31 ayat 31 sampai 33 dikatakan bahwa aku akan memberikan perjanjian baru. Tidak seperti perjanjian yang aku berikan di Gunung Sinai. Itu Yeremia 31 ayat 31 sampai 33. Nah, karena ada dua perjanjian, maka hukum yang berlaku sekarang kita berada di era perjanjian baru atau hukum perjanjian baru. Jadi kalau kita mau lihat hukum perjanjian baru itu, yaitu termasuk dalam 4 kitab kehidupan Kristus, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kemudian kita satu kitab sejarah kalau perjanjian baru, yaitu Kisah Rasul. Kemudian 21 kitab hukum, yaitu mulai dari Roma sampai Yehuda. Kemudian satu kitab nubuatan atau bahasa Inggrisnya Revelation, atau bahasa Yunaninya adalah Apokalipsis ya. Nah, kenapa itu dikatakan Alkitab? Itu kan kumpulan kitab-kitab, di mana Alkitab itu dalam bahasa Yunaninya kalau untuk perjanjian baru itu adalah to biblion. To biblion itu bahasa Yunani. Bahasa asli ya, asli Yunani untuk perjanjian baru. Nah, untuk perjanjian baru karena dia hukumnya mengikat, oleh sebab itu kita harus mentaati hukum yang mengikat itu, yaitu perjanjian baru. Kita tidak berada di hukum perjanjian lama. Apa sebab? Karena Allah kan yang katakan dalam Yeremia 31 sampai 33 bahwa aku akan memberikan perjanjian baru. Nah, realisasinya ketika Yesus mati, maka
hukumnya itu berlaku. Oleh sebab itu ketika Yesus bangkit pada hari yang ketiga sebelum dia naik ke surga, dia berpesan dalam Markus 16 ayat yang ke 15-16 kepada para rasulnya, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi karena Yesus memberikan pesan pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil, bukan perjanjian lama, bukan hukum Musa atau adat istiadat manusia atau hukum-hukum akal manusia, tapi Injil. Nah, Injil itu di spesifikasinya, Injil itu bahasa Yunani ada evangelion. Evangelion itu, Injil itu adalah ada dua pengertian. Pertama adalah evangelion itu dua kata dijadikan atau digabungkan menjadi satu, yaitu eo yang artinya baik, kemudian angelion itu artinya berita, kabar atau pesan. Jadi kalau evangelion berarti kabar baik atau berita baik. Nah, kenapa dikatakan Injil itu adalah berita baik? Itu pengertian yang pertama. Karena Yesus mati, kemudian dia dikuburkan, kemudian berita baiknya dia bangkit. Nah, itu jadi dia bangkit itu adalah kemenangan bagi orang-orang yang mentaati Injil itu. Yang kedua adalah Injil adalah kuasa Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat ke-16 dikatakan oleh Paulus, dia adalah aku berasa malu mengaku Injil itu karena ia itulah kuasa Allah. Nah, bahasa Yunaninya adalah evangelion, gartheon, estin, dunamis theo. Yang artinya Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Seperti itu. Jadi dengan demikian bahwa kita berada di dalam hukum perjanjian baru, kita diikat oleh hukum perjanjian baru, sehingga kita harus melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Kristus dalam Markus 16 ayat 15-16. Pergilah kamu jadikan semua bangsa itu muridku. Jadi kita menjadikan semua bangsa murid Yesus itu dengan Injil, bukan perjanjian lama atau hukum Musa atau adat ajaran-ajaran manusia seperti itu. Ya, jadi itu adalah bagaimana pemahaman tentang Alkitab itu yang harus kita ikuti. Nah, sekarang ini ada topik yang baik, yang bagus juga yang aku mau ambil. Itu tadi disebut 4 Injil ya, Matius, ya, Markus, Lukas. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Matius, Markus, Lukas sampai Yohanes. Ya, Injil itu. Mungkin bisa terangkan apa sih 4 Injil itu? Kenapa bisa dikatakan 4 Injil? Ya. Kan kalau perjanjian lama kan Kejadian, Keluaran, Ulangan ya, sampai Ulangan ya. Ya, itu 5 kitab hukum. 5 kitab hukum ya. Nah, 5 kitab hukum ada, dan ada juga 4 kitab Injil ya, atau sejarah Kristus ya. Ya, nah, jadi kenapa dia dikatakan dalam perjanjian baru 4 kitab itu disebut kitab disebut dengan kitab menceritakan tentang kehidupan Kristus, yaitu Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kenapa disebut kitab Injil? Karena 4 pribadi yang berbeda menuliskan Injil, tetapi dalam situasi dalam isinya itu sama. Jadi dikatakan sinopsis, Injil sinopsis, ya. Injil sinopsis yaitu Injil yang ada kesamaan antara penulis Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Sehingga disebut 4 Injil karena ada 4 pribadi yang berbeda. Jadi gaya bahasanya sesuai dengan pribadi itu. Oleh sebab itu jangan heran kalau Markus 16 ayat 16 ayat 15-16 dikatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Tapi Matius menulis jadikanlah semua bangsa muridku. Itu dalam Matius 8 ayat 19. Jadi ada perbedaan pribadi, tetapi misi pemberitaan itu isinya sama. Isinya sama. Sama ya. Nah, ini juga, ini kan 4 Injil, Matius, Markus, Lukas itu. Yohanes. 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Jadi kan mungkin sih, kan kita kan juga kan harus menanya ini. Ya. Aku mau tanya ini, Matius itu siapa sih dia Matius? Apa itu Matius itu kebun atau tempat atau ya, apa ya? Ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini itu seperti apa sih mereka itu? Siapa mereka itu? Ya, jadi kalau kita melihat Matius itu pemungut cukai. Oh, Markus itu adalah seorang Matius pemungut cukai. Ya, kemudian Markus itu jadi latar belakangnya ya. Ya, latar belakang. Jadi Matius itu adalah sebagai seorang pemungut cukai. Markus itu dia seorang apa namanya? Memiliki profesi, tapi secara detail ya saya belum bisa menjelaskan sekarang ini. Kemudian Lukas itu adalah dia latar belakangnya seorang tabib ya. Kemudian Yohanes itu adalah
rasul yang dipilih langsung oleh Yesus pada saat ini. Nah, keempat pribadi ini memiliki spesifikasi yang berbeda-beda. Jadi kemudian tetapi dalam penulisan Injil itu mereka dalam gaya bahasanya berbeda, tetapi tujuannya, misinya adalah satu, yaitu pemberitaan tentang kehidupan Kristus, menjelaskan tentang kehidupan Kristus, kemudian masa kecil Yesus, kemudian sampai dia disalib dan sampai dia dibangkitkan. Nah, itu ditulis oleh keempat orang pribadi itu seperti itu. Jadi Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes itu adalah seseorang ya, adalah orang pribadi, bukan menunjukkan tempat ya. Bukan. Ya, baiklah teman-teman, cukup sekian dulu ya pembelajaran kita hari ini. Jadi di sini kita sudah belajar tentang apa sih yang harus kita ikuti. Jadi di dalam di sini kita ambilnya itu yaitu tentang pengajaran Alkitab atau pengajaran Kristus dalam firman itu sendiri ya. Jadi ada tambahan lagi. Jadi ketika kita mengajar Injil, kita mengajar orang, maka kita harus mengerti bahwa yang kita ajar itu pastikan bahwa Injil. Nah, Injil itu adalah Evangelium dalam bahasa Yunaninya, yaitu kuasa Allah yang menyelamatkan, kemudian kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena Yesus mati, dikuburkan, kemudian dia dibangkitkan, dan dia menang atas maut. Kenapa dia menang atas maut? Karena Yesus mati itu bukan karena dia berdosa, tetapi karena dijadikan dia berdosa. Karena untuk menebus dosa manusia. Sehingga dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat ke-24 dan 27 dikatakan bahwa mustahil orang yang benar itu harus diam di dalam kubur atau alam maut. Mengapa orang-orang benar itu harus dibangkitkan? Karena kubur itu kan identiknya dengan orang yang berdosa yang mati. Sedangkan Yesus itu mati dia tidak ditemukan oleh iblis, itu dia berdosa. Oleh sebab itu iblis tidak bisa menahan Yesus dalam alam maut. Itulah sebabnya dia harus dibangkitkan. Nah, cara Allah membangkitkan Yesus adalah itu dalam Roma pasal 8 ayatnya ke-11 dikatakan. Coba kita baca Roma 8 ini ayatnya ke-11. Roma 8 ayatnya ke-11, baca terjemahan lama ya. Ya ini terjemahan lama. Ayatnya ke-11. Roma 8 ayatnya ke-11. Tetapi jikalau roh dia yang membangkitkan Yesus dari antara orang mati itu diam di dalam dirimu, maka ia itu yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati itu akan menghidupkan juga kamu yang fana itu dengan rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi ketika kita juga mati, maka kuasa Allah itu berlaku atas kita, di mana kita akan dibangkitkan oleh kuasa roh itu, yaitu roh Allah yang diam dalam diri kita ketika kita dibaptis ya. Jadi ketika kita keluar dari dalam air, kita menerima anugerah Roh Kudus dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Nah, begitu juga Yesus dibangkitkan oleh kuasa Allah itu melalui Roh Kudusnya itu, dibangkitkan menang atas maut. Itulah sebabnya Paulus katakan dalam Roma 4 ayat ke-25 bahwa dia diserahkan karena menebus dosa manusia. Dan ketika dia dibangkitkan, Yesus dibangkitkan untuk membenarkan kita. Sehingga ketika Yesus bangkit, maka untuk membenarkan manusia sesuai dengan janjinya, maka di dalam sebelum dia naik ke surga, dia berpesan kepada para rasulnya dalam Markus 16 ayat 15-16. Sehingga Injil yang harus diberitakan supaya manusia dapat dibenarkan melalui ketaatannya kepada Injil itu. Seperti itu. Ya. Terima kasih, itulah begitu sangat baik ya. Jadi ternyata ketika Yesus mati, dihukum, disiksa dan mati, ternyata dia itu dibangkitkan lagi oleh Allah. Dan kepada kita penonton, kepada teman-teman yang juga mendengarkannya juga, itu ada janjinya juga ya kepada kita. Karena kita percaya, mendengar, dibaptis dan taat terus melakukan ya. Jadi supaya kita dibenarkan, karena menurut Injil kan Markus 16 ayat ke-15, pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakanlah Injil. Jadi Injil itu yang membenarkan kita. Tapi cara teknisnya, bagaimana cara Injil itu menyelamatkan kita, yaitu kita harus mendengar, ya, percaya, bertobat, mengaku, dibaptis. Nah, ketika kita dibaptis, maka kita dibenarkan.
Oleh sebab itu Markus 16 ayat ke-16, barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Berarti kan sebelum diselamatkan kita dibenarkan dulu oleh Injil itu. Kemudian yang berikutnya adalah ketika kita diselamatkan, maka kita setia sampai mati, maka itulah Yesus datang pada kali yang kedua. Dia bilang dalam kitab suci Ibrani 9 Ibrani 9 ayat ke-5 mengatakan bahwa Yesus ditentukan, Yesus setelah disempurnakan dia menjadi pohon selamat. Coba kita buka Ibrani 9 ayat 25. Ibrani 9 ayat yang ke-25. Bukannya supaya ia mempersembahkan dirinya kerap kali seperti imam besar pada tiap-tiap tahun masuk ke dalam tempat kudus. Oh, bukan. Ibrani 5 ayat yang ya, sebentar. Ibrani 5 ayatnya yang ke-9. Ya, Ibrani 5 ayat yang ke-9. Jadi Ibrani 5 ayat 9 itu mengatakan, maka setelah ia disempurnakan, barulah ia menjadi pohon selamat yang kekal bagi segala orang yang bertakwa kepadanya. Nah, perhatikan di situ bahwa Ibrani 5 ayat yang ke-9 bahwa Yesus itu akan menjadi sumber keselamatan atau pokok keselamatan bagi orang yang bertaat, bukan cuma orang percaya saja, tapi orang yang bertaat. Oleh sebab itu dalam Wahyu 2 ayat 10, siapa yang setia sampai mati, maka dia akan memperoleh mahkota kehidupan. Ya, seperti itu. Sangat baik sekali ya. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu ya. Jadi itu adalah pemaparan kita yang singkat tentang mengenai Alkitab itu. Jadi sudah kita jelaskan tadi ada pembagian ya, Alkitabnya ada Perjanjian Lama sama Perjanjian Baru. Terus juga kita sudah jelaskan yang mana yang harus kita ikuti, yaitu Perjanjian Baru. Nah, mungkin kepada teman-teman yang menyukai konten saya, jangan lupa like atau komen agar supaya saya pun bisa memberikan ayat-ayat bimbingan bersama juga Pak Melki juga. Dan perlu diketahui bahwa nanti setelah saya bagikan video saya akan memberikan nomor HP ya teman-teman. Di deskripsi saya itu akan saya memberikan nomor HP yang bisa dikunjungi, nomor saya, Pak Melki, dan juga yang lain yang bisa kita hubungi untuk saling sharing ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu ya pembelajaran kita pada siang hari ini. Sampai berjumpa lagi di channel yang berikutnya, di video baru berikutnya di dalam video mencari kebenaran. Terima kasih dan selamat hari Minggu. Untuk kita menutupnya, baiklah kita juga harus menutupnya dengan doa. Kita satu dalam doa. Terpujilah Tuhan yang kami sembah dalam putra-Mu Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, karena Tuhan sudah turut serta di dalam pembelajaran dan pendalaman Alkitab, sehingga semuanya itu dapat berjalan dengan begitu baik, karena Tuhanlah yang beserta dengan kami. Sebentar lagi ya Tuhan, kami pun semuanya akan beranjak dari sini. Biarlah juga Tuhan menyertai kami di dalam perjalanan, agar supaya apapun tugas dan pekerjaan kami yang berikutnya itu dapat kami selesaikan, karena Tuhan pun turut serta dalam kehidupan kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami bawa dalam putra-Mu Yesus Kristus. Kami sudah bersyukur dan minta doa kepada-Mu. Amin. Amin. Bagus juga, juga mana kayak gini. Kita lagi terus